Halo teman-teman, kita bertemu lagi pada mata kuliah Logika Matematika. Kali ini kita akan berbicara mengenai ekuivalensi. Nah, pernyataan ekuivalen, apa itu pernyataan ekuivalen? Jadi perhatikan ini, dua buah pernyataan katakan ekuivalen, begitu, jika memiliki nilai kebenaran yang sama. Artinya apa? Ini akan lebih mudah dilihat nanti mungkin dari tabel kebenaran. Di awal kita nanti akan belajar mengenai tabel kebenaran dulu untuk melihat dua pernyataan ekuivalen. Jadi artinya pernyataan-pernyataan yang membangun, gitu ya, itu kalau punya nilai kebenaran yang sama, hasil akhirnya pernyataan ini juga sama nilai kebenarannya. Itu yang disebut sebagai ekuivalen. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh, dua contoh lebih tepatnya. Kita gunakan tabel terlebih dahulu. Perhatikan, kita akan melihat ini. P maka Q ekuivalen dengan min P atau Q. Kita bisa menuliskannya P maka Q ini lambang ekuivalen. Ekuivalen negasi P atau Q. Nah, kalau kalian cermati di sini ada P, ada Q. Ini ada nilai benar, 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 salah, salah, benar, salah, salah. Seperti biasa, perhatikan hasil ini, P maka Q dengan hasil negasi P atau Q. Sama persis di sana. Jadi yang saya blok merah ini nilainya sama persis. Benar, di sana benar, salah, salah, benar, benar, salah, salah. Jadi kesamaan nilai kebenaran ini harus menyesuaikan ini ya, pernyataan-pernyataan pembangunnya. Tidak boleh misalkan di sana BB, di sana benar, kemudian yang satu SB benar, kemudian kalian mengatakan ekuivalen. Tidak boleh, tetapi harus sama, bersesuaian. Gitu. Di sini benar-benar, ini benar, ini benar. Sini salah-salah, ini benar, ini juga tetap benar. Itu yang contoh ekuivalen. Dua, masih sama. Ini saya ambil dari buku, gitu. Ini pernyataan lebih kompleks. Ini mungkin tanda kurungnya dihilangkan agar tidak mengganggu. Di sini, perhatikan yang saya buat kotak merah ini. Ini menggunakan true dan false. Tapi pada intinya sama. Nilai pada dua buah kotak ini sama. Ini ya, benar, kemudian salah. Ini juga benar, kemudian salah. Artinya ini merupakan dua pernyataan yang ekuivalen. Penulisannya seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada beberapa aturan terkait ekuivalensi begitu. Ya, biasanya memang ada beberapa nama. Silahkan dicermati aja begitu namanya. Kemudian ya paling tidak tahu gitu. Kalau tidak percaya boleh coba-coba untuk membuktikan apakah benar yang ada di sini ekuivalen. Tapi nanti pemahaman ini penting untuk selanjutnya untuk mengecek ekuivalensi menggunakan aljabar. Kemudian ini masih ada lagi. Ya, nanti silakan dicek atau dicermati gitu. Nah, ini satu yang terakhir tapi ini penting gitu. Jadi ini cukup penting. Ekuivalensi yang sudah kita tunjukkan di depan, tapi ini penting nanti akan digunakan untuk khususnya mengganti proses dari implikasi gitu.
menjadi disjungsi, atau jika maka kemudian bisa dibawa ke dalam bentuk atau. Ini nanti akan mempunyai peran penting begitu di dalam ekuivalensi logika. Nah, kalau di awal kita sudah ada pernyataan ekuivalen itu dengan tabel, selanjutnya kita akan berbicara yang dengan aljabar. Ya. Aljabar itu gimana caranya? Caranya nanti menggunakan sederet ekuivalensi logika. Maaf, ekuivalensi logika nanti dihubung-hubungkan, kita bisa mendapatkan pernyataan yang ekuivalen. Kita akan lihat contohnya. Baik, kita akan lihat contoh ini. Jadi menunjukkan ekuivalensi dengan menggunakan menggunakan ini ya, aljabar. Kita lihat misalnya yang pertama ini De Morgan. Di mana De Morgannya? Di mana De Morgannya? De Morgannya ada di sini. Ini kita gunakan De Morgan. Dengan menggunakan De Morgan maka ini akan menjadi negasi P dan negasi Q. Jadi ini akan menjadi ini di sana. De Morgan. Jadi ini biar kalian paham, saya tuliskan prosesnya. Lanjut, nah ini kalau sudah dia pakai distributif. Kita lihat negasi P dan di sana ada negasi P dan juga bisa keluar, istilahnya gitu. Bisa keluar menjadi ini. Kemudian ini Q atau negasi Q. Jadi ini Q atau negasi Q. Kemudian nah perhatikan ini Q atau negasi Q. Jadi ini kalau satu pernyataan atau negasinya, berarti kan salah satu benar, salah satu salah, pasti begitu ya. Kalau salah satu benar, kalau atau berarti kan pasti benar. Kemudian negasi P dan benar. Nah ini identitas. Ini identitas. Negasi P dan benar berarti negasi P. Jadi kita menunjukkan tanpa menggunakan tabel. Di sini berarti ini artinya ekuivalen dengan negasi P. Kita akan lihat satu lagi contoh yang lain. Nah ini contoh lain. Nah ini apa hubungannya dengan ekuivalensi? Berbicara tautologi, artinya kita akan menunjukkan bahwa dia ekuivalen dengan benar, gitu ya, karena tautologi. Ini semua harus benar, berarti ini ekuivalen dengan benar. Kita lihat misalnya, ya nanti kalau sudah mulai lancar, tidak perlu menggunakan apa gitu ya keterangannya. Perhatikan. Ini kan kenapa bisa seperti ini? Perhatikan, kalau kita punya A, maka B itu akan ekuivalen dengan negasi A atau B. Gitu ya. Ini akan seperti ini. Jadi perhatikan ini. Ini identik dengan A, menjadi negasi A, berarti menjadi ini negasi P dan Q. Ini adalah B, begitu. Di sana tetap P atau Q. Kemudian apalagi proses yang terjadi? Nah di sini ada proses De Morgan, ya. Negasi P atau Q ini ya. Ini saya tulis ke sana. Ini kan menjadi negasi P atau negasi Q. De Morgan ini, De Morgan, gitu. Yang di kanan tidak diubah. Nah, kemudian ini tandanya sudah atau semua, atau. Karena sudah atau semua, kita bisa tukar-tukar. Ada sifat komutatif di sana, tukar-tukar. Saya bawa negasi P dengan P, negasi Q dengan Q. Boleh ditukar bebas. Nah ini negasi P dengan P, negasi P atau P, pasti salah satu benar.
Ini pasti salah satu juga benar. Artinya diperoleh, nah ini, benar atau benar. Berarti benar atau benar, salah satu aja sudah benar. Berarti ini pasti akan menjadi benar. Itu ya. Artinya ini, ini belum ada kesimpulannya. Jadi P dan Q, maka P atau Q adalah tautologi. Baik, ini dua contoh yang saya berikan. Semoga teman-teman bisa memahami. Silakan diulang-ulang sampai paham. Karena ini baik, tidak mudah, tetapi baik untuk melatih logika teman-teman sekalian. Gitu. Nah, selanjutnya ya, ada latihan di sana. Jadi setelah mencermati semuanya, setelah cukup paham, gitu, paling tidak paham sedikit-sedikit lah, kalian bisa coba ini, 2 nomor. Tapi sebenarnya ada 4 ini. Yang satu AB, ini ngecek ekuivalen dengan tabel dan aljabar. Yang kedua, bukan ekuivalen, tetapi menunjukkan setiap pernyataan ini adalah tautologi. Oke, silahkan dicoba latihan ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.